Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Kita membahas balok sederhana. Ini balok sederhana. Balok sederhana atau simple beam. Nah, ini kita kadang-kadang menggunakan ada 3 cara, yaitu yang satu cara cepat, yang kedua cara pakai interval, yang ketiga bisa dengan garis pengaruh. Nah, ini cara ketiga-tiganya ini bisa, kalau cara cepat ini dengan informasi reaksi itu sudah bisa digambarkan sehingga bisa dengan cepat. Kalau cara interval ini agak lama karena panjang, garis pengaruh juga bisa cepat kalau udah hafal. Sehingga untuk contohnya kita ambil contoh yang sederhana, simple beam, yaitu nah ini dengan beban P. Nah, P ini di tengah tempatnya, berarti ini setengah L, ini setengah L. Sehingga reaksinya ini sama dengan RA itu sama dengan RB, sama dengan setengah P. Nah, kemudian kalau misalkan ini titik ini A, ini B, ini C. Sehingga MC, nah MC-nya itu sama dengan RA atau RB kali setengah L, sehingga dapatnya setengah P kali setengah L sama dengan 1/4 PL. Nah, ini rumus umum ini, sehingga kadang-kadang mahasiswa ketika ada ujian kompre ini ditanya ini dari mana, itu tidak tahu, sehingga ini besarnya ada ini. Sehingga kalau kita gambarkan ini secara cepat, kita reaksinya, nah, reaksinya ini sama dengan setengah P. Ini karena tidak ada beban, lurus. Nah, ini ke bawah, besar P, dan ini setengah P. Sehingga hasilnya ini positif, yang ini negatif. Nah, ini dengan cara cepat, dengan informasi reaksi saja itu sudah bisa digambarkan, sehingga muminnya sama dengan, nah seperti ini. Ini besarnya adalah 1/4 PL, hingga ini positif karena bebannya arahnya ke atas sehingga menimbulkan momen positif. Hingga momen positif itu artinya apa? Serat bawahnya mengalami tarik, sedangkan serat atasnya mengalami tekan, hingga dia disebut positif. Jadi fokus kita itu di serat bawah. Ketika serat bawah tertarik, maka balok itu momennya menimbulkan momen negatif. Oke. Nah, ini cara cepatnya. Nah, kalau misalkan dengan cara interval bisa jadi gambarnya tetap sama. Jadi kalau secara interval ini yang kedua ini, maka intervalnya ada 2 ini, yaitu dari A sampai C. Ini satu interval, berarti 0, dari 0 sampai sama dengan setengah L. Nah, ini X-nya jalannya dari sini, X ini. Sehingga ketika kita melihat di posisi antara A sama C, maka seolah-olah kita ini berdirinya di sini. Sehingga kita pandang yang sebelah kiri, maka MX sama dengan ini RA kali X. Ini kali X karena tidak ada beban lagi, makanya seperti ini. Sedangkan DX, nah ini DX sama dengan DMX per DX. Nah, ini kalau kita lihat yang sebelah kiri, kalau yang kanan ini kiri. Kalau yang kanan itu sama dengan DX-nya sama dengan min. Nah, ini tandanya min ini, DMX per DX. Nah, ini tandanya harus min kalau yang dari kanan. Nah, dari kanan, sehingga hasilnya maka ketika DX sama dengan 0,
sama dengan 0, maka M ini sama dengan M max. Nah, tapi ini biasanya terjadi di beban merata. Kalau beban terpusat itu sudah pasti momen terbesarnya itu ada di bawahnya beban terpusat. Cuma rumusnya seperti ini. Jadi dx sama dengan dmx per dx. Kalau kita lihat sebelah kanan, dx-nya sama dengan min dmx per dx. Ini kalau kanan, kalau ini kiri. Sehingga ketika dx sama dengan 0, maka pasti momennya adalah maksimum. Nah, itu hanya biasanya terjadi pada beban merata. Kalau yang beban terpusat sudah langsung MC sama dengan berapa. Oke, dari sini kita lihat. Nah, kita lihat sebelah kiri aja, maka per dx. Nah, ketika diturunkan, ini sama dengan ini diturunkan sama dengan RA. Jadi RA aja, karena X-nya pangkat 1, berarti RA. Sehingga ini adalah konstan, tidak tergantung kepada berapa X-nya. Karena ini tidak tergantung nilai X. Misalkan X sama dengan 0, maka itu sama dengan DA sama dengan RA. Kemudian MA-nya, nah, jadi MA-nya karena X-nya 0 berarti sama dengan 0 juga. Karena RA berapapun RA-nya, karena X-nya 0 sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan setengah L, maka DC, ini DC sama dengan RA juga. Sehingga gambarnya tadi ini konstan. Nah, konstan ini turun. Nah, kalau kita lihat dari sebelah kanan, ini dikalikan min, berarti min ini, sehingga ini min. Kalau dari kanan, sehingga hasilnya ini positif, ini min. Nah, ini setengah P, ini setengah P juga, sehingga hasilnya itu harus sama. Jangan lupa kalau dari kiri ini dmx per dx, kalau yang dari kanan min, ini ditambahi minnya. Nah, ini ternyata hasilnya ini ketika intervalnya X itu setengah L, X sampai L, maka MX sama dengan ini RA kali X. Kemudian ini P nya ikut, berarti min P kali L min setengah. Nah, kalau dalam X berarti min, atau ini bisa juga dicari, misalkan ini setengah. Nah, dari sini setengah L, nah, berarti ini X dikurangi setengah L, sehingga hasilnya ketika dmx per dx sama dengan ini, berarti RA. Nah, RA ininya juga min P. Nah, sehingga ini dikalikan, ini kan konstan, berarti setengah PL itu adalah konstan, sehingga diturunkan 0, sehingga ini konstan juga hasilnya. Sehingga kalau begitu, jika X sama dengan setengah L atau X sama dengan L, itu tidak berpengaruh ini, berapapun hasilnya konstan. Sehingga ini P min ini RA min P, sehingga hasilnya min setengah, karena ini RA-nya adalah setengah min P sama dengan min setengah P, sehingga hasilnya adalah seperti itu. Jadi bisa dari kiri juga bisa dari kanan. Ketika X-nya ini jalannya dari A sampai B, bisa dicoba kalau dari B ke A. Tapi ingat, ketika dari kanan ke kiri, maka dx-nya ini harus ada ditambahi negatifnya, sehingga hasilnya harus sama, baik dari kiri maupun dari kanan, tidak boleh tidak sama. Oke, nah itu kalau dengan cara interval. Nah, sekarang kalau dengan cara garis pengaruh. Kalau dengan garis pengaruh, kita lihat. Nah, ini kalau ini P. Nah, kalau dengan garis pengaruh, maka beban apapun di sini itu dihilangkan, sehingga gambarnya adalah kosong ini. Jadi diganti dengan 1 ton. 1 ton bergeraknya dari
Nah ini bergeraknya terus sampai sana, karena ini C. Yang dicari adalah C. Ketika ini garis pengaruh, maka dengan pelajaran yang sebelumnya, maka gambarnya pasti begini. Nah, hingga tinggal cari ini. Yang ini adalah positif, punyanya RA. Yang ini punyanya RB. Nah, kenapa ini negatif? Kalau bidang D itu kalau sebelah kanan ke atas arahnya, maka dia negatif ini. Kalau ini kenapa ini positif? Karena sebelah kiri ke atas adalah positif, sehingga hasilnya ini RA, ini B. Ketika ini 1 ton ditaruh di sini, maka ini sama dengan berapa? Setengah. Yang ini juga setengah, sehingga jumlahnya adalah 1. Nah ini garis pengaruhnya. Kalau ininya seperti ini. Nah ini, jadi RA sama dengan berapa? RA kali setengah L. Berarti ini setengah ini RA-nya setengah kali setengah L, berarti 1/4 L. Nah sekarang kalau misalkan mau mencari muminnya, maka ini ditaruhlah 1P di sini, P, sehingga mumin MC itu sama dengan P kali ordinatnya. Berarti ordinatnya berapa? 1/4 L dikali P, sama dengan 1/4 PL. Berarti sama aja ini. Nah, dengan cara garis pengaruh pun itu sama ini. Hasilnya harus sama, sehingga tidak boleh ada alasan. Nah, kalau dari sini kan, kalau cuma sekedar mengingatkan, ketika beban ada di sebelah kiri, maka pandanglah yang kanan bagi RB. RB-nya ini sama dengan berapa ini? Masih ingat? E. Ini E per L kali 1. Kalau yang RA-nya sama dengan L min E per L kali 1, sama dengan ini E per L, ini sama dengan L min E per L. Ketika X-nya sama dengan 0, maka RB-nya 0. RA-nya adalah 1. Nah, ketika X-nya sama dengan L, maka RB-nya sama dengan 1, RA-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa mencari dengan 3 cara, yaitu yang pertama itu cara cepat. Kalau cara cepat bisa digunakan ketika misalkan kita menghadapi ujian atau kita tes middle test atau ujian tengah semester, maka prediksi dulu kira-kira gambarnya seperti apa. Nah, kalau misalkan masih lupa, ingat kalau cara menggambar itu dilihat dari bebannya. Ketika bebannya terpusat, maka ini D-nya itu harus konstan. Konstan itu artinya datar. Jadi datar. Kalau kayak gini gambarnya kan bidang D-nya adalah seperti ini. Nah, datar ini adalah konstan. Kemudian ini D-nya. Ketika M-nya adalah linear. Nah, ini linear, ini bidang muminnya, linear. Kemudian jika beban merata, nah merata itu sama saja, merata segi 4, atau dia merata beban segitiga, atau beban trapesium, itu mesti di sininya linear, bidang D-nya linear. Kemudian bidang ini parabol atau pangkat 2 ya. Jadi pangkatnya 2, sehingga persamaannya seperti ini. Jadi kita lihat kalau mau gambar secara cepat itu konsepnya adalah mencari reaksinya, reaksi dengan cara cepat. Kemudian mau menggambar, kita lihat bebannya dia terpusat, merata, atau dan lainnya. Kalau ini segitiga, nah segitiga atau trapesium, nah ini bidang D-nya itu sudah parabola. Nah, parabola, kemudian ada nah di atasnya ini hiperbola. Jadi pangkat 3 ini. Jadi muminnya itu pangkat 3, kemudian bidang D-nya adalah pangkat 2. Kalau M ini kalau merata biasa segi 4, itu bidang D-nya linear. Nah, ini konsep-konsepnya seperti ini supaya kita
bisa mengantisipasi ketika kehabisan waktu ketika tes, maupun tes itu bisa ujian UAS, bisa ujian tengah semester. Sehingga gambar cepat itu mau pakai garis pengaruh, mau pakai interval, atau mau pakai secara cepat, itu bisa dimanfaatkan. Mana yang menurut kalian ini yang bisa paling mudah, sehingga bisa mempermudah kalian dalam menghadapi studi di sipil, sehingga kita banyak alternatif cara apa yang menurut kalian yang terbaik. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.